Kisah diawali saat Kang Hari menyamar menjadi seorang jaksa dan datang menemui Chun Dong Seop, seorang rentenir terkenal yang ditahan akibat kasus pencucian uang. Tidak ingin Kang Hari mengetahui di mana lokasi pencucian uang yang ia lakukan, Dong Seop segera meminta anak buahnya untuk meninggalkan tempat persembunyian mereka. Kang Hari juga meminta bantuan dari Lim Byung Min. Bahkan berkat bantuan Byung Min, Kang Hari bisa mengelabuhi para petugas keamanan yang sedang menjaga ruangan milik Dong Seop di sebuah hotel. Kang Hari pun memberitahukan lokasi Dong Seop menyembunyikan uang hasil kejahatannya kepada Jaksa Jan Eun-gyu. Namun sebelum Jaksa Jang tiba di lokasi, Kang Hari bersama dengan Do Jin-woong, salah seorang rekan Kang Hari yang memiliki kemampuan bela diri yang sangat baik, mengambil uang yang disembunyikan oleh Dong Seop. Namun saat mereka bertiga akan melarikan diri, polisi justru mengejar mereka. Untung saja Cha Aryung datang tepat waktu membantu Kang Hari dan yang lainnya untuk kabur. Akhirnya Jaksa Jang berhasil mengungkap kejahatan yang telah dilakukan oleh Dong Seop berkat bantuan tidak langsung dari Kang Hari dan yang lainnya. Rupanya 1 bulan sebelumnya Jaksa Jang mencari tahu mengenai latar belakang dari Hari dan timnya. Ternyata Do Jin-woong merupakan petarung yang sangat terkenal. Bahkan selama ia dibayar, Jin-woong akan berpihak di geng manapun. Sedangkan Lim Byung Min merupakan peretas handal sejak SMA, bahkan memenangkan kejuaraan meretas tingkat dunia. Namun sayang, pihak Jaksa Jang tidak bisa menemukan latar belakang dari Kang Hari. Sementara itu di tempat lainnya, Hari bersama dengan Jin-woong dan Byung Min sedang menentukan target mereka selanjutnya. Namun Hari menolak semua target yang disarankan oleh Byung Min. Hari ingin target mereka selanjutnya adalah Jin Mok-hyung yang sedang terjerat kasus suap. Namun saat penyelidikan, Mok-hyung mengaku bahwa ia hanya menyembunyikan uang sebesar 800 juta won dari 4 miliar won harta kekayaannya yang sebenarnya. Hari pun berniat untuk mencuri uang yang tidak dapat Mok-hyung laporkan kepada pihak kepolisian. Namun untuk bisa melancarkan rencana mereka membutuhkan seorang yang ahli dalam mengemudi. Hari pun menemui seorang wanita bernama Cha Aryung yang memiliki kemampuan mengemudi jauh melebihi dari Hari dan yang lainnya, dengan cara memamerkan sebuah mobil yang merupakan mobil idaman dari Aryung. Hari pun mengajak Aryung untuk mau bergabung dengan timnya. Namun saat diperkenalkan kepada Byung Min dan Jin-woong, mereka berdua menganggap remeh kemampuan Aryung dalam mengemudi. Ternyata Ji Seong-gu yang merupakan anak dari Mok-hyun justru terlibat dalam kasus pelecehan terhadap seorang wanita bernama Park Seon-yong yang akhirnya membuat Seong-yong mengakhiri hidupnya. Namun saat persidangan, seorang saksi yang merupakan sahabat dari Seon-yong justru mengatakan bahwa Seon-yong mengakhiri hidupnya karena cintanya ditolak oleh Seong-gu. Karena kekuasaan ayahnya, Seong-gu justru tidak ditahan dalam kasus tersebut. Hari pun meminta agar Byung Min untuk mencari data mengenai kasus yang dilakukan oleh Seong-gu. Sedangkan Aryung diminta untuk mengikuti kemanapun Seong-gu pergi. Sementara itu Seong-gu yang menikmati kebebasannya justru mendatangi sebuah restoran. Di sana ia bertemu dengan seorang pelayan wanita bernama Hong Yun-hee. Namun tatapan Seong-gu kepada Yun-hee terlihat mencurigakan. Seong-gu rupanya menculik Yun-hee. Yun-hee berusaha untuk melarikan diri. Namun sayang, ia akhirnya berhasil ditangkap kembali oleh Seong-gu. Byung Min yang sedang menyelidiki keberadaan Seong-gu justru menemukan rekaman CCTV saat Seong-gu terlihat menarik tangan Yun-hee masuk ke dalam sebuah gedung. Hari dan Jin-woong pun menemui orang tua Yun-hee untuk menanyakan keberadaan Yun-hee. Rupanya Yun-hee ditemukan menjadi korban tabrak lari.
dan sedang dirawat di rumah sakit. Namun pihak kepolisian justru mengatakan bahwa mereka tidak bisa menemukan bukti apapun mengenai apa yang terjadi pada Yoon-hee. Ternyata apa yang terjadi pada Yoon-hee merupakan perbuatan Seong-gu yang justru meminta orang lain untuk mencelakai Yoon-hee. Bahkan orang yang dimintai bantuan oleh Seong-gu juga meminta bantuan kepada pihak lain untuk membereskan kasus yang dilakukan oleh Seong-gu. Melalui rekaman CCTV di rumah sakit, Hari melihat seorang pria sedang berada di dekat kamar rawat Yoon-hee. Berkat bantuan Byung-min, mereka berhasil mengetahui siapa pria tersebut. Bahkan mereka juga berhasil masuk ke dalam sebuah situs yang berisikan video hasil kejahatan yang dilakukan oleh Seong-gu. Namun sayangnya mereka berhasil dilacak dan diserang oleh sekelompok orang. Untung saja berkat bantuan Aryung mereka berhasil kabur. Hari pun merasa bahwa gerak-gerik mereka sedang dimata-matai. Bahkan situs yang sebelumnya mereka lihat justru menghilang. Karena tidak mendapatkan bukti video yang tersimpan dalam situs tersebut, Hari bersama Jinwoo mencari Mikhail, orang yang membantu Seong-gu. Sedangkan Aryung bersama Byung-min justru berusaha masuk ke dalam rumah Seong-gu. Setelah bertemu dengan Hari dan Jinwoo, Mikhail mengakui bahwa saat berada di Amerika, Seong-gu bertemu dengan Mikhail yang justru menawarkan agar Seong-gu membuat video-video terlarang. Namun Seong-gu justru memiliki ide agar hal tersebut mereka lakukan di Korea. Karena menurutnya ayahnya memiliki kekuasaan besar di Korea. Jadi apa yang ia lakukan tidak akan ada yang berani mengusiknya. 거기가 그래? 우리 아빠 전화 한 통이면 경찰이건 검. Byung-min bersama dengan Aryung juga menemukan sebuah ruangan rahasia di rumah Seong-gu. Namun tiba-tiba saja Jinwoo melihat pesan di handphone milik Mikhail dari seseorang yang berencana untuk mencelakai Yoon-hee agar Yoon-hee tidak bisa bersaksi atas apa yang dilakukan oleh Seong-gu. Hari yang juga mengetahui hal tersebut meminta agar Byung-min dan Aryung segera datang ke rumah sakit tempat Yoon-hee dirawat. Untung saja sebelum seseorang datang untuk mencelakai Yoon-hee, Byung-min bersama Aryung telah duluan membawa Yoon-hee keluar dari rumah sakit tersebut. Namun tanpa diduga, Seong-gu justru kembali melukai seorang wanita lainnya di klub malam. Hari pun meminta bantuan dari Chu Yen-hui untuk membantu mereka merawat Yoon-hee. Setelah sadarkan diri, Yoon-hee meminta agar Hari dan yang lainnya menemukan handphone miliknya, karena di dalam handphone tersebut terdapat rekaman atas apa yang telah dilakukan oleh Seong-gu kepadanya. Hari dan yang lainnya pun berusaha untuk menemukan handphone milik Yoon-hee yang telah disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti. Hari menghubungi kepala tim SIM dengan mengatakan bahwa ia tanpa sengaja menggores mobil ketua tim SIM. Sedangkan Jinwoo membantu Byung-min untuk bisa meretas laptop milik ketua SIM. Byung-min pun menemukan bukti bahwa ketua SIM selama ini berkomunikasi dengan Chun Dong-seok. Sementara itu, Hari dan Aryung berhasil menemukan handphone milik Yoon-hee. 아 그래? 그럼 저보다 백업해라. Namun sayang, saat mereka akan kembali ke mobil, pihak kepolisian justru mengetahui keberadaan mereka. Mereka berempat pun berusaha untuk melarikan diri, namun Hari, Byung-min, dan Jinwoo justru bertemu dengan para pria yang sebelumnya menyerang mereka saat sedang berada di rumah sakit. Saat sedang berusaha melarikan diri dari kejaran, Hari meminta USB yang berisikan data dari handphone milik Yoon-hee. Namun sayang, Aryung, Byung-min, dan Jinwoo justru berhasil tertangkap.
Rupanya Hari datang menemui Mokyun untuk memperlihatkan rekaman dari perbuatan yang dilakukan oleh Seonggu. Hari bahkan meminta sejumlah uang kepada Mokyun. Sementara itu di kantornya, Jak Sajang justru mendapat telepon dari seorang yang memberitahukan keberadaan Yoon-hee. Saat Jak Sajang berada di dalam kamar rawat Yoon-hee, tidak lama kemudian ketua tim SIM datang, namun ia justru berpura-pura tidak mengenal Yoon-hee. Yoon-hee pun memberikan USB yang didapat dari Hari kepada Jak Sajang. Rupanya saat menangani kasus Dongseop, Jak Sajang juga mendapatkan USB yang sama. Saat acara inaugurasi Direktur Yayasan Budaya Hyunjin yang diadakan oleh Mokyun, di tengah-tengah acara Byung-min justru menayangkan catatan kriminal dari seluruh anggota keluarga Mokyun, termasuk kasus yang dilakukan oleh Seonggu. Bahkan Jin-woong juga memutar suara rekaman perlakuan Seonggu kepada Yoon-hee. Hal tersebut membuat semua orang di dalam ruangan acara meninggalkan tempat tersebut. Jak Sajang akhirnya berhasil membawa Mokyun dilakukan pemeriksaan atas kasus yang dilakukannya. Sementara itu Seonggu yang berusaha untuk melarikan diri melalui pintu darurat justru bertemu dengan Hari. Sayangnya Hari dan yang lainnya justru tidak mengetahui bahwa seseorang sedang mengikuti mereka. Hari dan yang lainnya akhirnya menemukan lokasi Mokyun menyembunyikan uangnya. Namun tiba-tiba saja disekap oleh orang yang tidak dikenal. Ternyata hal tersebut adalah perbuatan dari anak buah Jak Sajang. Namun sayang Hari dan yang lainnya justru bisa menyelamatkan diri, bahkan mereka juga mengikat anak buah Jak Sajang. Jak Sajang meminta agar anak buahnya terus mencari tahu siapa Hari dan timnya. Namun tiba-tiba saja Hari datang menyamar sebagai kurir datang ke kantor Jak Sajang. Hari menawarkan kerjasama. Ia dan timnya akan membantu Jak Sajang menembakkan bukti-bukti mengenai kasus-kasus yang ditangani oleh Jak Sajang. Namun, uang milik tersangka yang mereka sembunyikan akan menjadi milik Hari dan yang lainnya. Namun, Jak Sajang justru menolak. Keesokan harinya Presdirna yang ditangkap atas kasus suap untuk proyek perjudian justru dibebaskan dengan alasan tidak terbukti melakukan suap dan perjudian. Karena hal tersebutlah membuat Jak Sajang kembali menghubungi Hari dan menyetujui kesepakatan yang diajukan oleh Hari. Jak Sajang bersama anak buahnya pun mendatangi markas Hari dan timnya. Awalnya, Aryung, Jin-woong, dan Byung-min merasa terkejut atas kedatangan Jak Sajang. Namun setelah Jak Sajang menjelaskan bahwa ia ingin mengajak mereka untuk bekerja sama, Hari dan yang lainnya pun setuju. Jak Sajang bahkan memberikan daftar nama orang-orang yang diselidiki oleh Hari dan timnya, dan menemukan bukti-bukti yang kuat atas kasus yang mereka perbuat. Hari bersama yang lainnya bahkan diizinkan untuk mengambil semua uang yang disembunyikan oleh para tersangka. Jak Sajang pun meminta mereka untuk segera menyelidiki Presdirna. Hari pun mulai mendekati seorang wanita bernama Hwang Yuri, seorang agen pertarung. Yuri pun mengajak Hari untuk datang ke sebuah pertemuan yang ternyata juga dihadiri oleh Presdirna. Namun Hari justru bertemu dengan seseorang yang mengenal Hari dengan nama Choi Soo-yuk. Presdirna pun meminta bantuan kepada Yuri untuk mencarikannya petarung. Namun karena Presdirna akan menggunakan petarung tersebut untuk berjudi, Yuri pun menolak. Namun Yuri justru menyuruh Presdirna untuk menemui Hari. Hari pun mengajak Jin-woong untuk bertemu dengan Presdirna. Namun Presdirna justru datang dengan seorang agen yang juga membawa seorang petarung. Presdirna meminta agar Jin-woong dan petarung lainnya tersebut untuk saling adu kekuatan. Presdirna sangat senang dengan kemampuan Jin-woong. Namun melihat sikap Presdirna membuat Jin-woong semakin bertekad untuk menangkap Presdirna. Namun kakak dari Jin-woong yang sedang melakukan demo, tuntutan agar bangunan mereka tidak digusur justru diserang oleh seseorang.
Jinwoo akhirnya melakukan pertarungan yang diminta oleh Presdirna, sedangkan Hari bersama Aryung berusaha mencari tahu lokasi Presdirna menyembunyikan uang hasil perjudian yang ia lakukan. Tiba-tiba saja polisi datang ke tempat pertarungan tersebut. Untung saja Hari bersama Aryung berhasil kabur, begitu juga dengan Jinwoo. Namun tidak lama kemudian Jinwoo mendapat telepon dari keponakannya. Sementara itu Hari bersama dengan Aryung dan Byungmin justru baru menyadari bahwa uang yang mereka curi merupakan uang palsu. Hari bersama Byungmin dan Aryung berusaha mencari tahu mengenai uang palsu tersebut. Mereka pun akhirnya mengetahui bahwa Presdirna merupakan orang yang telah menyiapkan uang palsu tersebut untuk mengelabuhi Hari. Sayangnya Hari dan yang lainnya belum mengetahui apa yang terjadi pada Jinwoo. Sementara itu Byungmin justru membuat komputer dari sekretaris Presdirna terkena virus. Hal tersebut membuat sekretaris Presdirna merasa takut dan menghubungi petugas servis komputer. Hari bersama Aryung pun menyamar menjadi petugas servis komputer. Hari beralasan jika virus komputer tersebut bisa menyebar ke komputer lainnya, agar ia bisa masuk ke dalam ruangan Presdirna. Namun tidak lama kemudian, Presdirna justru datang ke kantor. Untung saja sekretarisnya yang takut jika Presdirna mengetahui komputernya terkena virus, berusaha untuk menghalangi Presdirna masuk ke dalam ruangannya. Untung saja Hari dan Aryung berhasil keluar dari ruangan tersebut tanpa sepengetahuan Presdirna. Namun saat berada di parkiran gedung, Hari justru melihat Jinwoo sedang berusaha untuk menyerang Presdirna, karena Jinwoo telah mengetahui bahwa Presdirna menjadi dalang dari apa yang terjadi pada kakaknya. Hari pun berusaha untuk meminta agar Jinwoo bisa mengendalikan emosinya dan berjanji akan menangkap Presdirna. Mereka berempat pun mengatur rencana untuk bisa menangkap Presdirna. Bahkan mereka mendatangi gudang penyimpanan uang milik Presdirna. Mengetahui hal tersebut membuat Presdirna segera datang ke gudang. Namun ia justru hanya menemukan truk berisikan uang palsu. Belum puas membuat Presdirna marah, Hari dan yang lainnya juga mendatangi gedung pertarungan judi milik Presdirna. Hari pun membuat dirinya bertemu dengan Presdirna di atas ring yang menjadi lokasi pertarungan judi. Bahkan Hari menghadirkan istri dari Presdirna yang hanya dimanfaatkan oleh Presdirna untuk mendapatkan keuntungan dari orang tua istrinya tersebut. Hari juga memberikan kesempatan pada Jinwoo untuk balas dendam kepada Presdirna. Jaksa Jang pun akhirnya bisa menangkap Presdirna dengan barang bukti yang telah dikumpulkan oleh Hari dan yang lainnya. Namun tiba-tiba saja wakil kepala kejaksaan justru meminta agar Jaksa Jang memimpin sebuah tim untuk sebuah kasus. Anak buah Jaksa Jang juga mendapat kabar bahwa Jaksa Jang memberikan sejumlah uang untuk keluarga korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Presdirna. Sementara itu Hari yang berada di rumahnya kembali teringat masa 17 tahun yang lalu, saat Jaksa Jang baru diangkat menjadi seorang jaksa dan berfoto bersama ayah dari Hari yang juga merupakan jaksa senior dari Jaksa Jang. Rupanya beberapa tahun sebelumnya, ayah Hari yang merupakan jaksa dicelakai oleh seseorang karena sedang menangani kasus Chu Won-ki. Namun dibuat seolah-olah ayah Hari mencelakai dirinya sendiri. Bahkan berita yang tersebar saat itu bahwa ayah Hari seorang jaksa yang dikagumi oleh masyarakat terlibat dalam kasus suap.
이들은 오래전부터 함께 범죄를 계획한 것으로 추정되고 있으며 Hari kembali mengumpulkan timnya untuk bisa menangkap Park Hyun Jung yang terlibat dalam kasus korupsi dan suap. Hari bersama Aryung bahkan menyamar menjadi asisten dan sopir Hyun Jung. Setelah dalam perjalanan, Hyun Jung mulai menyadari bahwa ia berada di mobil yang salah. Namun Aryung justru mengarahkan mobil ke kantor Yaksajang. 뭐야? 아이고 박 사장님? Saat sedang diinterogasi oleh Jaksajang, Hyun Jung tidak ingin mengatakan dari mana dan kemana dana yang ia dapatkan. Ia bahkan menantang Jaksajang untuk menceritahunya sendiri. Hal tersebut pun disampaikan oleh Jaksajang kepada Hari. Saat berada di dalam sebuah kereta, Aryung justru melihat seorang wanita yang sedang dicopet. Namun setelah turun dari kereta, Aryung justru membantu pencopet tersebut untuk bebas dari tuduhan pencopetan. Mengetahui kemampuan Aryung, pencopet wanita yang bernama Byun Yongji justru meminta agar Aryung mengajarinya. Namun Aryung menolak karena ia telah berhenti mencopet. Sementara itu, wakil kepala jaksa meminta Jaksajang untuk melaporkan apa yang dikerjakan oleh Jaksajang dan timnya. Bahkan wakil kepala jaksa meminta agar Jaksajang melaporkan semua hal yang terjadi. Tiba-tiba saja wakil kepala kejaksaan menanyakan mengenai keberadaan Choi Soo-hyuk. Namun menurut Jaksajang, Choi Soo-hyuk telah lama meninggal. Sedangkan Hari datang menemui Yoon Hui. Yoon Hui meminta agar Hari tetap berhati-hati dan tidak dalam kondisi terluka saat datang menemuinya. Rupanya Yongji terus mengikuti Aryung sampai ke rumahnya. Aryung berusaha untuk menasihati Yongji untuk tidak lagi mencopet. Yoon Hui yang masih berada di rumah sakit kembali teringat kejadian 6 bulan yang lalu. Saat Hari tiba-tiba saja datang ke rumah sakit dalam kondisi terluka. Yoon Hui yang berusaha untuk menolong Hari justru menemukan banyak kartu identitas palsu milik Hari di dalam kantong jasnya. Kejadian tersebut membuat hubungan mereka berdua menjadi renggang. Keesokan harinya Aryung meminta Yongjin untuk kembali ke panti asuhan tempat ia tinggal sebelumnya. Namun handphone milik Yonji justru tertinggal di rumah Aryung. Saat kembali ke markas, Aryung justru tidak fokus dengan apa yang disampaikan oleh Byung-min. Hari yang melihat sikap Aryung menanyakan apa yang terjadi. Namun Aryung tidak ingin mengatakan hal apapun. Aryung pun kembali teringat kejadian saat ia masih bergabung dalam sebuah geng. Saat sedang melakukan aksinya, bos geng tersebut justru hanya menyelamatkan uang yang mereka curi, sedangkan Aryung dibiarkan tertangkap oleh polisi. Namun tiba-tiba saja Aryung mendapat telepon dari anggota geng tersebut yang mengatakan bahwa mereka menahan Yongji. Dan jika ingin Yongji dibebaskan, maka Aryung harus menjalankan tugas yang mereka berikan. Sementara itu, tanpa kehadiran Aryung, Hari dan yang lainnya menculik Choi Moo-hyuk dan mengikuti Choi Sang-moo yang ternyata melakukan transaksi dengan banyak orang. Hal tersebut membuat Hari menghubungi polisi. Namun saat polisi datang, Hari meminta Byung-min dan Jin-woo untuk mengikuti Chang-moo. Sedangkan dirinya akan mengikuti uang yang dibawa kabur. Namun dalam perjalanan, Hari justru melihat Aryung sedang mengendarai mobil yang ia kejar. Tidak ingin Aryung ditahan, Hari pun memutuskan untuk menghentikan mobilnya dan membuat Hari akhirnya ditangkap oleh polisi. Namun setelah berada di kantor polisi, Hari mengaku bahwa dirinya merupakan seorang detektif yang sedang membantu Jaksajang menyelidiki sebuah kasus. Setelah dibantu oleh Jaksajang, Hari pun meminta agar Jaksajang berhati-hati karena bisa saja di antara para jaksa lainnya ada seorang mata-mata.
Hari pun mengajak Jin Woong dan Byung Min untuk mencari uang hasil kejahatan Hyun Jong. Mereka bahkan mengancam anak buah Hyun Jong agar mau memberikan informasi keberadaan uang tersebut. Namun anak buah Hyun Jong justru mengatakan bahwa uang tersebut diserahkan kepada seseorang yang bernama Baekhyun. Sementara itu Aryung akhirnya menemukan Yeonji. Namun saat mereka akan melarikan diri, keduanya justru tertangkap. Byung Min pun berusaha untuk menemukan identitas dari Baekhyun, namun ia tidak bisa menemukan foto dari pria tersebut. Hanya saja Byung Min mendapatkan informasi bahwa Baekhyun memiliki bekas luka bakar yang cukup serius di bagian lengannya. Byung Min dan yang lainnya pun mulai mengkhawatirkan Aryung yang sama sekali tidak bisa dihubungi. Namun saat melacak kendaraan yang membawa lari uang Hyun Jong, Byung Min justru menemukan lokasi panti asuhan. Byung Min pun ingat bahwa sebelumnya Aryung sempat menanyakan lokasi panti asuhan tersebut. Sementara itu Aryung bersama Yeonji justru ditahan oleh para anggota geng. Rupanya saat Aryung mendapat informasi mengenai Yeonji diculik, itu merupakan cara Yeonji membuat Aryung mau datang menemui para anggota geng. Namun Yeonji sendiri justru tidak mengetahui niat jahat para anggota geng tersebut. Hari yang mengikuti truk pengangkut uang yang menuju ke arah panti asuhan memberikan informasi kepada Jaksa Jang. Sedangkan Byung Min bersama dengan Jin Woong justru bertemu dengan para anggota geng yang terus menyerang mereka. Hari pun kembali menemui direktur panti asuhan. Rupanya direktur panti asuhan tersebut adalah Baekhyun. Hari berusaha untuk menyelamatkan Aryung, bahkan Hari juga mengatakan bahwa dirinya adalah kakak Aryung. Bahkan bagi Byung Min dan Jin Woong, Aryung seperti adik bagi mereka. Jin Woong dan Byung Min yang mengetahui bahwa Aryung dipukul oleh Baekhyun merasa sangat marah. 나래가 괜찮아? 다쳤잖아. 안돼도 이상한 짓 가지고 있어. 가만 져진데 이거 어떡하지? 나 진짜. Saat mereka akan berusaha melarikan diri, Jaksa Jang datang membantu, sedangkan Aryung terus mengejar Baekhyun yang kabur dengan menggunakan mobilnya. Setelah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, Baekhyun justru ditemukan tak bernyawa di dalam sel tahanan. Aryung akhirnya pindah tinggal di markas Hari dan yang lainnya. Namun tidak lama kemudian, Jaksa Jang menawarkan sebuah kasus yang berhubungan dengan aliran dana dari Baekhyun kepada salah seorang kandidat calon presiden bernama Kim Seo Jin. Namun Hari justru menolak kasus tersebut tanpa alasan yang pasti. Apa yang dilakukan Hari membuat Byung Min dan yang lainnya merasa terkejut. Sementara itu, seorang wanita menuntut keadilan untuk anaknya yang dijebak dalam kasus obat terlarang. Namun, ia justru bertemu dengan seorang pengacara bernama Jin Yeon Jun yang justru berjanji akan membantu membersihkan nama baik anak wanita tersebut. Byung Min yang terus mencari tahu keterkaitan Seong Jin dengan Baekhyun justru menemukan sebuah berita mengenai kasus seorang wanita bernama Yang Hye-ju yang terjerat dalam kasus obat terlarang. Namun Hye-ju mengaku bahwa ia dijebak dan dilecehkan oleh Seong Jin. Agar mereka bisa mendapatkan informasi mengenai kasus tersebut, Jin Woong, Byung Min, dan Aryung mendatangi persidangan. Mereka bahkan memaksa Hari untuk ikut. Namun setelah melihat pengacara Jin Young Jun yang menjadi pengacara Hye-ju, membuat Hari akhirnya menerima kasus yang diberikan oleh Jaksa Jang.
Hari pun menemui Hye-jun dan menanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Rupanya istri Seong-jin meminta agar Hye-jun datang mengantarkan dokumen untuk Seong-jin. Namun Hye-jun justru diperlakukan tidak baik. Istri Seong-jin yang tidak ingin nama baik suaminya tercoreng justru meminta agar Hye-jun tutup mulut atas kejadian tersebut. Namun Hye-jun menolak. Hal itu membuat Hye-jun justru dituduh menggunakan obat terlarang. Sementara itu Suhana, asisten dari istri Seong-jin, justru datang menemui pengacara Jin dan memberikan beberapa barang bukti atas apa yang dilakukan oleh istri Seong-jin. Ketua 6 yang merupakan anak buah dari Baekhyun terus berusaha bersembunyi. Namun sayang, saat ia akan menghubungi pihak kejaksaan, ia justru diserang oleh sekelompok orang. Hari dan yang lainnya juga berusaha untuk menemukan Ketua 6. Mereka hanya mendapatkan informasi seorang wanita bahwa ia melihat Ketua 6 dibawa oleh sekelompok orang. Rupanya hal tersebut dilakukan oleh anak buah istri Seong-jin. Mereka bahkan menyuntikkan obat dosis tinggi kepada Ketua 6. Namun tiba-tiba saja istri Seong-jin justru menghubungi pengacara Jin yang juga merupakan komplotannya. Pengacara Jin juga memberitahukan bahwa Hana merupakan orang yang berkhianat. Hal tersebut membuat istri Seong-jin merasa marah. Sementara itu Hari dan yang lainnya akhirnya sampai ke gedung tua tempat Ketua 6 berada. Namun saat Hari bersama Jaksa Jang sampai ke lokasi, tiba-tiba saja Hana terjatuh dari atas gedung. Hana pun dibawa ke rumah sakit. Namun apa yang terjadi pada Hana justru membuat Jaksa Jang kembali teringat dengan apa yang dialami oleh ayah Hari. Agar bisa menangkap Seong-jin, Hari meminta bantuan Byung-min untuk membuat sebuah berita mengenai dana kampanye ilegal yang diterima oleh Seong-jin. Berita tersebut juga sampai kepada istri Seong-jin. Hari bahkan menyamar menjadi seorang reporter dan menemui pengacara Jin dan mengatakan bahwa saat ini Jaksa Jang sedang menyelidiki mengenai Seong-jin dan keterkaitan pengacara Jin dengan Seong-jin. Hal tersebut membuat pengacara Jin merasa marah kepada Jaksa Jang. Jin-woong, Byun-min, dan Aryung berhasil menemukan lokasi uang yang disembunyikan oleh pengacara Jin. Mengetahui hal tersebut membuat pengacara Jin berusaha untuk mencelakai Hari. Namun saat sedang melarikan diri dari kejaran pengacara Jin, Hari justru tertabrak kendaraan lainnya. Rupanya kecelakaan tersebut merupakan rencana Hari untuk bisa mendapatkan bukti dari semua perbuatan pengacara Jin. 덤벼 이 새끼야! 덤벼! 왜요? 알면 뭘 어쩔 건데? Hari bahkan meminta bantuan Yun-hui agar Hari bisa berpura-pura dirawat di rumah sakit.
Hana yang sebelumnya dikabarkan telah meninggal dunia sebenarnya masih dalam kondisi luka dan disembunyikan dan dirawat oleh Yunhui. Hana pun menjadi satu-satunya saksi atas apa yang telah dilakukan oleh pengacara Jin serta istri Seongjin. Bahkan atas penangkapan pengacara Jin, beberapa petinggi kejaksaan bahkan ikut ditangkap. 구성경장입니다. Namun setelah berada di dalam tahanan, pengacara Jin justru menghubungi seorang pria misterius dan meminta bantuan agar dirinya dibebaskan. Namun pria tersebut justru tidak mau membantu. Tidak lama kemudian, Hari yang menyimpan handphone milik pengacara Jin justru menghubungi pria misterius tersebut yang selama ini Hari sebut sebagai Mr. X. Setelah apa yang terjadi, Hari akhirnya mendatangi makam ayahnya. Namun saat akan meninggalkan makam ayahnya, Hari melihat jaksa Jang juga datang ke makam ayah Hari. Tiba-tiba saja ayah Yunhui yang telah lama buron justru kembali dan mencuri kunci brankas dana rahasia yang selama ini kunci tersebut disimpan oleh Yunhui. Yunhui memberitahukan kejadian tersebut kepada Hari. Mengetahui hal tersebut, Hari meminta agar Yunhui untuk mencari tempat yang aman untuk bersembunyi, karena bisa saja Yunhui juga dalam keadaan bahaya. Yunhui pun meminta agar Hari bisa menemukan ayahnya dalam keadaan baik-baik saja. 그럼 내가 알아서 할 테니까. 없어. 버렸어. Hari juga meminta agar jaksa Jang datang ke markas mereka untuk membahas kasus yang akan mereka selidiki. Rupanya Hari berencana untuk menangkap Chu Won-ki, pelaku penipuan 15 tahun yang lalu, dan kasus tersebut ditangani oleh ayah Hari. Chu Won-ki juga merupakan ayah dari Yunhui. Namun di antara mereka semua, Byung-min, Jin-woong, bahkan Aryung termasuk jaksa Jang, tidak ada yang mengetahui sama sekali bahwa jaksa yang menangani kasus tersebut adalah ayah Hari. Mendengar semua penjelasan Hari membuat jaksa Jang marah karena Hari mengungkit kasus 15 tahun yang lalu. Jaksa Jang pun menanyakan alasan Hari mengusik kembali kasus tersebut. Namun Hari hanya mengatakan bahwa ia hanya mengincar uang yang selama ini disembunyikan oleh Chu Won-ki. Sementara itu, Dong-seop justru dibebaskan secara bersyarat berkat bantuan dari Mr. X. Sedangkan Hari meminta Byung-min untuk memeriksa komputer milik Yunhui yang kemungkinan sempat digunakan oleh Chu Won-ki. Sedangkan Hari dan Jin-woong bersama Aryung mengecek CCTV di sekitar tempat tinggal Yunhui. Namun setelah Byung-min meninggalkan rumah Yunhui, Dong-seop bersama anak buahnya justru datang memeriksa seluruh bagian rumah Yunhui. Berkat kemampuan Byung-min, Hari berhasil bertemu dengan Chu Won-ki. Namun tiba-tiba saja Dong-seop bersama anak buahnya juga datang. Dong-seop ingin menangkap Chu Won-ki, namun Hari berusaha untuk melindunginya. Sementara itu di kantor kejaksaan, wakil kepala kejaksaan justru membentuk tim khusus untuk menangkap Chu Won-ki. Bahkan mereka juga mengejar Hari dan timnya. Hal tersebut membuat jaksa Jang bingung karena dirinya lah yang mengatakan kepada wakil kepala jaksa bahwa Chu Won-ki kembali ke Korea. Namun ia tidak menyangka bahwa wakil kepala jaksa akan mengambil tindakan tersebut. Berkat bantuan Aryung dan yang lainnya, Hari bisa menyelamatkan Chu Won-ki.
Hari dan yang lainnya bahkan membantu Chuonki untuk menuju ke pelabuhan. Namun dalam perjalanan mereka justru dihadang oleh polisi. Rupanya data Hari telah tersebar sebagai buronan yang dicari oleh pihak kepolisian. Begitu juga saat mereka sampai di pelabuhan, rupanya polisi telah berjaga di sana. Untung saja Hari bisa menemukan cara agar mereka bisa menyeberang tanpa diketahui polisi. Setelah tiba di Pulau Hanseong, Hari berusaha agar Chuonki mau mengatakan di mana ia menyembunyikan uang yang selama ini dia bawa. Namun Chuonki justru kabur. Untung saja Hari bisa melacak keberadaan Chuonki. Namun Chuonki justru mengatakan bahwa ia sengaja tidak memberitahukan hal tersebut karena sama sekali tidak mempercayai siapapun. Hari akhirnya mengaku bahwa ia mengenal Yunhui, dan Hari juga mengatakan bahwa ayahnya adalah jaksa yang menangani kasus 15 tahun yang lalu. Berkat semua perkataan Hari, Chuonki akhirnya mau bersaksi atas apa yang telah dilakukan oleh Mr. X selama ini. 오해하게 해서 아이고 됐고 하여간 이분 Jaksa Jang memberi Chuonki kesempatan untuk bertemu dengan Yunhui. Namun sayang, tiba-tiba saja anak buah Jaksa Jang justru menembak Chuonki. Ternyata apa yang dilakukan anak buah Jaksa Jang adalah perintah dari Mr. X yang juga menahan anak dan istri dari anak buah Jaksa Jang. Sementara itu Yonghui justru sangat syok dengan apa yang terjadi pada ayahnya. Jaksa Jang akhirnya menginterogasi anak buahnya. Ia mengaku bahwa orang yang menyuruhnya memiliki tato di bagian belakang lehernya. Byung-min terus berusaha mencari tahu mengenai kasus yang dilakukan oleh Chuonki. Bahkan Byung-min juga menemukan artikel mengenai Choi Hyun-ki, yang akhirnya membuat Byung-min mengetahui bahwa Hari adalah anak dari Choi Hyun-ki, jaksa yang meninggal 15 tahun yang lalu. Rupanya sebelum bertemu dengan Hari, Byung-min dulunya merupakan anak buah dari Dong-seop yang bertugas untuk membuat artikel palsu, termasuk artikel mengenai ayah Hari. Karena merasa bersalah kepada Hari, Byung-min pun meminta bantuan salah seorang temannya yang masih bekerja dengan Dong-seop agar Byung-min bisa masuk ke dalam kantor milik Dong-seop. Sedangkan Aryung kembali mencari tahu penyebab ayahnya menghilang dan menemukan fakta bahwa ayahnya meninggal yang ternyata semua itu adalah perbuatan Mr. X. Begitu juga dengan Jinwoo, ia justru menemukan ruangan rahasia di dalam kamar Hari yang banyak menyimpan catatan mengenai orang-orang yang terhubung dengan Mr. X. Jinwoo bahkan pernah menangkap salah seorang yang ada di dalam catatan tersebut. Byung-min akhirnya bisa masuk ke dalam kantor milik Dong-seop dan mengambil data di dalam komputer. Namun Byung-min justru tertangkap oleh Dong-seop. Untung saja sebelum tertangkap, Byung-min telah duluan mengirimkan data-data yang ia dapat kepada Hari. Hari yang mengetahui keberadaan Byung-min berusaha untuk menolong Byung-min.
Setelah bisa menyelamatkan Byung-min, Hari pun membuka file yang dikirim Byung-min. Rupanya di dalam file tersebut juga terdapat dokumen mengenai rencana mencelakai Jaksa Jang. Sayangnya Jaksa Jang diminta oleh wakil kepala jaksa untuk datang ke suatu tempat. Namun Jaksa Jang tidak membawa handphone yang biasa ia gunakan untuk menghubungi Hari. Untung saja salah seorang anak buah Jaksa Jang bisa memberitahukan di mana keberadaan Jaksa Jang. Hari pun segera meminta bantuan Aryung dan Jinwoo untuk segera menemukan Jaksa Jang. Rupanya Jaksa Jang berada di dalam lift, telah diserang oleh seseorang. Untung saja Jinwoo bersama Aryung datang membantu. Namun sayang setelah keluar dari dalam gedung, sebuah mobil justru menabrak Jaksa Jang. 장여사님 목숨 먼저 가. 빨리 가야 해. Untung saja Hari bisa menyelamatkan Jaksa Jang dan membawanya ke dalam markas Hari. Sedangkan Aryung bersama Jinwoo dan Byung-min kabur menggunakan mobil yang lainnya. Saat sedang bersembunyi dari kejaran anak buah Dongseok, Byung-min pun menceritakan pada Jinwoo dan Aryung bahwa Hari adalah anak dari jaksa Cho Yun-ki, jaksa yang 15 tahun lalu meninggal. Sementara itu Hari pun menjelaskan kepada Jaksa Jang bahwa selama ini wakil kepala jaksa ikut bekerja sama dengan Mr. X untuk mencelakai Jaksa Jang. Hari juga mengakui bahwa ia adalah anak dari jaksa Cho Yun-ki. Hari justru berencana untuk menangkap Mr. X sendirian tanpa melibatkan Aryung dan yang lainnya. 어떻게 하려고? 또 Keesokan harinya wakil kepala jaksa yang akhirnya diangkat menjadi kepala jaksa justru mengumumkan bahwa Jaksa Jang telah menerima suap dalam sebuah kasus. 국고 환수를 위해 보관 중이던 추원기의 비자금모자 그것을 할 Sedangkan Jinwoo, Aryung, dan Byung-min berusaha untuk mencari Hari, namun mereka sendiri tidak mengetahui harus mencari Hari kemana. 가자며. Tiba-tiba saja sebuah berita memberitakan bahwa Hari, Byung-min, dan Jinwoo menjadi buronan polisi. Sementara itu Hari justru menjebak kepala jaksa dan anak buahnya agar datang ke suatu tempat. Merasa situasi aman, Hari justru menculik kepala jaksa. Namun Hari hanya meninggalkan kepala jaksa begitu saja. Kepala jaksa akhirnya menemui Mr. X, namun kepala jaksa beralasan bahwa ia belum bisa mengumumkan bahwa Jaksa Jang telah meninggal. Namun Mr. X justru mengorbankan seorang anak buahnya untuk menjadi jasad pengganti sehingga mereka bisa mengumumkan bahwa Jaksa Jang telah menerima suap dan melukai dirinya sendiri. Ternyata tanpa sepengetahuan kepala jaksa dan yang lainnya, Hari telah memasang kamera pengintai di jas milik kepala jaksa. Tidak lama kemudian Hari menghubungi Mr. X dengan menggunakan handphone milik kepala jaksa yang ia ambil. Hari meminta agar Mr. X datang menemuinya. Jika tidak, video perbuatan Mr. X kepada anak buahnya akan tersebar. Hari akhirnya bertemu dengan Mr. X, namun Mr. X justru datang dengan membawa anak buahnya. Tidak lama kemudian Jinwoo bersama yang lainnya justru datang membantu. Sayangnya Mr. X justru berhasil kabur. Jinwoo dan Byung-min serta Aryung justru menghalangi Hari untuk mengejar Mr. X. Rupanya mereka ingin ikut bersama Hari untuk bisa menangkap Mr. X.
Awalnya Hari menolak, namun setelah mengetahui ia bersama dengan Byung Min serta Jin Woong telah menjadi buronan, Hari pun menyetujuinya. Namun Hari justru meminta agar mereka bertiga satu mobil, sedangkan Aryong dengan mobil lainnya. 그게 맞지? Dalam perjalanan, Hari justru meminta agar Byung Min mengendalikan sistem yang terpasang di mobil yang dikendarai oleh Aryong agar Aryong tidak terlibat dengan apa yang mereka bertiga lakukan. Mereka bertiga akhirnya menemukan keberadaan Mr. X, karena sebelumnya Byung Min telah memasang alat pelacak di mobil Mr. X. Rupanya Mr. X mengadakan rapat dengan para petinggi suatu partai, dan apa yang dilakukan oleh Mr. X selama ini agar kandidat calon presiden dari partai tersebut bisa memenangkan posisi presiden kembali. Namun Hari dan yang lainnya berusaha untuk masuk ke dalam ruangan yang dijadikan tempat berkumpul para petinggi partai berserta Mr. X. Hari pun meminta agar Byung Min dan Jin Woong untuk mematikan listrik di gedung tersebut. Sedangkan Hari masuk ke dalam ruangan rapat dan memasang kamera untuk menyiarkan secara langsung apa yang dilakukan Mr. X bersama para petinggi partai. Rupanya setelah listrik kembali dinyalakan, Hari justru masih berada di dalam ruangan rapat dan membuat polisi justru mengetahui keberadaan Hari. 저 미친놈 씨. 아이씨. Jaksa Jang yang mengetahui keberadaan Mr. X langsung mendatangi lokasi dan menahan Mr. X beserta para anggota partai yang terlibat. Namun Hari yang lainnya justru dikejar oleh para polisi. Mereka bertiga bahkan ditangkap oleh pihak kepolisian. 웃기냐 이게? 나 진짜. Sementara itu Aryong yang kembali ke markas, mereka justru melihat video yang dikirim oleh Hari dan yang lainnya sebelum mereka ditangkap polisi. Byung Min berpesan agar Aryong tidak mudah percaya kepada siapapun. Sedangkan Jin Woong meminta agar Aryong menjaga kesehatannya. Hari juga menyampaikan agar Aryong hidup bahagia tanpa mereka bertiga. Akhirnya persidangan ketiganya dilaksanakan. Jaksa Jang mengajukan diri sebagai saksi dan mengaku ikut terlibat dengan apa yang dilakukan Hari dan yang lainnya. Namun saat bukti rekaman diberikan, rekaman tersebut justru menghilang. Jaksa Jang pun tidak terbukti terlibat, sedangkan Byung Min dan Jin Woong dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, sedangkan Hari 15 tahun penjara. 이익범들을 징벌하려는 목적으로 행해졌다고는. Saat akan dibawa ke tahanan, ketiganya justru kembali merindukan kehadiran Aryong. Namun tiba-tiba saja mereka mendengar suara Aryong. Ternyata Aryong menyamar menjadi polisi yang mengemudikan mobil tahanan. 죽긴 뭘 죽어! Sedangkan pihak kejaksaan yang menggeledah markas Hari justru hanya menemukan uang $30 dalam rangkas.